2 Raja-Raja. Pasal 8 ayat 16. Dalam tahun kelima zaman Yoram, anak Ahab, Raja Israel. Ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel seperti yang dilakukan keluarga Ahab. Karena dia menantu dari Ahab. Dia menikah dengan anaknya Ahab yang bernama Atalia. Dia punya anak namanya Ahazia yang menjadi raja. Anaknya, saudaraku, belum lama memerintah, mati di dalam satu pertempuran. Begitu dia mendengar anaknya mati, saudaraku, dia rencanakan pembunuhan besar-besaran terhadap semua anak raja, keturunan raja. Itu kegelapan, zaman kegelapan dari keturunan Daud yang tidak dibukakan. Itulah rancangan jahat iblis. Cara iblis memakai seorang bernama Atalia untuk menggagalkan kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah itu. Di perjanjian lama ada. Dia mau menghabiskan keturunan dari Daud. Dia tahu artinya nanti penyelamat, juru selamat itu akan datang dari dia. Makanya segala macam cara dia usahakan untuk membatalkan janji Tuhan terhadap Daud, bahwa ia hendak memberikan keturunan kepadanya dan kepada anak-anaknya untuk selama-lamanya. Malam itu sebelum terjadi pembunuhan itu, ada seorang yang bernama Yoseba. Yoseba itu perempuan. Tuhan telah bersumpah, Tuhan telah berjanji, Tuhan telah menetapkan. Itu arti kata Yoseba. Dia juga anak raja, tapi dia perempuan. Dia mengambil Yoas. Yoas ini anak raja yang masih bayi umur 1 tahun. Nama Yoas itu artinya adalah given by the Lord. Artinya pemberian Tuhan. Dia bawa, dia selamatkan, dia menyembunyikan dia terhadap Atalia sehingga dia tidak dibunuh. Dia adalah pewaris tahta dari kerajaan Daud. Dan 6 tahun berselang, saudaraku, suaminya Yoseba namanya Yoyada. Yoyada artinya the Lord knows. Tuhan tahu, Tuhan mengetahui. Yoyada mempersiapkan rencananya. Pada waktunya ditetapkan, rakyat, pemuka-pemuka, orang-orang, mereka diaturkan untuk datang ke rumah Tuhan. Dan mereka menyaksikan bagaimana anak raja itu ada, saudaraku, memegang perjanjian Tuhan. Dan disitulah dia diurapi sebagai raja. Dan bersuka cita mereka semua. Iblis boleh buat yang paling jahat dalam hidupmu, dalam pernikahan, dalam segala macam. Karena apa? Karena celah, karena dosa, karena kesalahan masa lalu. Tetapi bolehkah engkau, siapapun yang mendengarkan sekarang, bolehkah engkau lihat ada kasih karunia? Kadang-kadang kita mengalami masalah, persoalan sepertinya Tuhan gak menolong. Kadang-kadang engkau merasa Tuhan sudah mengabaikan hidupmu, engkau sudah terlalu jauh jatuh. Tuhan, dia teguh dengan perjanjiannya. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Dan Tuhan tahu apa yang terjadi di tengah-tengah kondisi yang paling buruk, terburuk dari hidupmu. Saudaraku, dia ada buatmu.